Kalau memang itu melanggar, cabut. Kenapa entar-entar? Kenapa entar nunggu 20 hari segala macam? Udah itu melanggar, cabut. Oh, ketika masyarakat melanggar mah jangankan urusan misalnya pagar sampai 30 km lebih, nyuri kayu aja langsung dihukum, gitu kan? Kayu aja di hutan lindung dihukum langsung. Maksudnya kok nggak dilakukan itu, gitu kan? Ini nunggu apa gitu? Misalnya nunggu biar pelakunya ngaku, pelakunya rahasia umum lagi. Lura-lura tahu, orang Kohod tahu, yakin siapa pelakunya. Orang Serang aja tahu semua. Bupati tahu, nggak tahu pura-pura, nggak mungkin nggak tahu. Gitu. Kalau saya sebutin di sini, nanti saya dituntut undang-undang IT nanti. Hari ini tanggal 5 Desember 2024 pada hari Kamis, saya YKN Rapateka, anggota Ombudsman Republik Indonesia bersama beberapa masyarakat di Kecamatan Ronjur, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, melihat sekeliling areal di kawasan Pulau Cakung, yang mana areal ini adalah tempat lalu lalang ribuan nelayan yang mencari mata pencariannya sebagai nelayan. Tadi saya melihat hampir sejauh 1 kilometer lah, lebih ya, 1 kilometer dari bibir pantai itu dipagar oleh pagar bambu berlapis-lapis. Jadi seolah-olah ini ada coupling luasan-luasan tertentu blok. Jadi tidak hanya satu pagar saja, tetapi berlapis-lapis. Tentunya saya belum paham maksud pemagaran bambu seperti itu untuk apa. Tapi yang jelas ini sangat nyata mengganggu nelayan kita dalam mencari ikan sehari-hari di laut. Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini kita upkan ya berita-berita yang meresahkan masyarakat, juga membingungkan masyarakat, dan juga ketidakadilan bagi nelayan ya, dan warga di sekitar pantai Tangerang, yang dimana laut kok bisa dipagari ya. Ini dagel ini dagelan ya. Jadi pagar laut sepanjang 30 km itu ada di Laut Tangerang ya, dan juga ada di pantai pesisir ya, di Bekasi ya. Kita bahas yang ada di Tangerang ya. Pagar laut ini milik siapa kan masih misterius ya. Jadi kasus pagar laut yang misterius sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten masih sampai sekarang masih bergulir ya. Tapi bravo untuk TNI AL ya. Jadi sekarang sudah mulai dicopotin tuh pagar sepanjang 30 km, dan TNI AL mengerahkan 600 personel ya. 600 personel dibantu dengan masyarakat ya. Jadi sehari itu bisa untuk menghilangkan atau memereteli pagar laut yang terbuat dari bambu sepanjang 30 km itu, seharinya sudah bisa dapat menghilangkan sekitar 2 km ya. Jadi butuh beberapa hari untuk menghilangkan pagar itu ya. Jadi terhitung sejak penyegelan ya, kan pagar laut itu milik siapa kan masih misterius, nggak ada yang ngakuin. Padahal semua orang di Tangerang itu udah tahu, mulai dari perangkat desa, mulai dari lurah, camat sampai ke atas itu sudah pada tahu. Tapi pada bungkam ya, diduga pada bungkam ya, karena ya tahu sendiri pemiliknya siapa, bosnya siapa ya. Karena di wilayah Jakarta Utara ada negara dalam negara, yaitu di sana ada apartemen besar sekali, dan penghuninya adalah di depannya itu ada logo patung naga emas ya, bisa dibaca sendiri ya. Jadi seperti perkampungan yang sangat besar sekali, dan isinya itu bukan orang Indonesia, tapi ada patung besar naga emas ya. Mungkin pagar laut itu mau ditimbun dan mau dijadikan seperti itu ya, jadikan apartemen biar jadi negara dalam negara. Itu cuma dugaan saya ya, cuma dugaan. Jadi kan KKP itu sudah memberi waktu ya untuk pihak yang bertanggung jawab untuk membongkar pagar laut secara pribadi. Tapi hingga saat ini belum diketahui ya secara pasti siapa pemilik maupun pihak yang bertanggung jawab atas pagar laut yang di perairan Tangerang itu ya. Ini yang aneh tapi nyata. Jadi banyak yang tahu tapi diam. Karena apa? Karena nggak berani. Karena hukum itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beruang. Sedangkan untuk rakyat miskin itu tidak mempunyai keadilan.
punya tapi sedikit setelah kasusnya viral di media sosial. Itu ada keadilan tapi sedikit, cuma 0,001% ya, itu untuk orang miskin. Tapi untuk orang-orang yang beruang itu bisa menguasai segalanya, bahkan bisa menguasai laut, dan lautnya dipagarin, dugaan saya untuk ditimbun dan untuk dibangun apartemen ya. Dan apartemen itu digunakan untuk siapa? Saya duga digunakan untuk ya tadi itu patung naga emas ya. Mungkin kawan-kawan pada tahu ya. Oke, kita lanjut. Dan biar nggak sepaneng ya, biar pikiran kita agak fresh, kita nyanyikan dulu ya lagu Ketidakadilan di Negeri Ini ya. Jadi orang yang beruang itu pasti berkuasa dan menang dalam segala hukum, sedangkan orang miskin tidak punya keadilan. Hukum adalah lembah hitam, tak mencerminkan keadilan. Pengacara, juri, hakim, jaksa masih ternilai dengan angka. Uang hukum telah dikuasai oleh orang-orang beruang. Hukum adalah permainan untuk menjaga kekuasaan. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Hukum adalah komoditas, barangnya para tersangka. Ada uang, hukum dimenangkan. Tak ada uang, say goodbye. Di manakah letak keadilan bila masih memandang golongan? Oke, kita lanjut ya. Langsung aja kita lihat ya. Udah kalau memang itu melanggar cabut. Kenapa entar? Kenapa entar nunggu 20 hari segala macam? Udah itu melanggar cabut. Oh, ketika masyarakat melanggar jangankan urusan misalnya pagar sampai 30 km lebih, nyuri kayu aja langsung dihukum, gitu kan? Kayu aja di hutan lindung dihukum langsung. Maksudnya kok nggak dilakukan itu, gitu kan? Ini nunggu apa gitu? Misalnya nunggu biar pelakunya ngaku, pelakunya rahasia umum lagi. Lura-lura tahu, orang Kohot tahu, yakin siapa pelakunya. Orang Serang aja tahu semua. Bupati tahu, nggak tahu pura-pura, nggak mungkin nggak tahu. Gitu. Kalau saya sebutin di sini, nanti saya dituntut undang-undang IT nanti. Gitu. Kok dituntut undang-undang kalau ada? Takut dituduh gitu. Bukan, kalau ada benar ya nggak bisa dituntut. Ya udah, berarti saya sebutkan apa? Saya kutip dari sumber yang kredibel dan terpercaya ya. Ada nelayan yang bernama Heru. Jadi nelayan asal Desa Krojo, Kecamatan Rojo, menyebut nama Akhwan alias Sugianto Kusuma sebagai dalang di balik pembangunan pagar laut itu. Sebagai informasi, Akhwan adalah pendiri PT Agung Sedayu Group, wah PT yang sangat bonafit di Indonesia ya. Selaku pengembang proyek strategis skala nasional ya, PSN ya. Seperti Pantai Indah Kapuk 2 di PIK 2, yang dimana PIK 2 itu dihuni bukan orang Indonesia, tapi yang menghuni adalah ya itu yang di sana ada patung naga emas. Naga emas itu siapa? Kawan-kawan mestinya sudah tahu ya. Jadi rame berita tentang masyarakat Pantura, katanya swadaya memasang pagar laut itu ya, ini kan pengalian publik ya, biasa. Berita seperti itu pasti dialihkan. Katanya pemasangan pagar laut itu adalah swadaya masyarakat ya. Ketika memuncul pemberitaan, maksud saya ada pelaku pemagaran anak buahnya Akhwan ya, yaitu namanya Nivia Agung siapa itu, namanya agak sulit ya. Dan diwawancarai oleh TV swasta terkait hal itu, kuasa hukum PSN PIK 2 ya, Munas Alidin telah membantahnya. Jadi Muanas menegaskan PSN PIK 2 tidak melakukan pembangunan pagar laut, dan juga memastikan pembangunan pagar laut itu tidak termasuk lokasi PSN maupun PIK 2. PIK 2 itu suatu apartemen yang besar seperti kota ya, seperti negara di dalam negara yang terletak di Jakarta Utara ya, sekitar Tangerang juga kalau salah mohon dikoreksi. Dan ini cuma dugaan saya, prediksi saya, dan atas yang sudah saya temukan di dalam berita-berita yang sangat kredibel ya. Jadi nelayan-nelayan ini memastikan ya pembangunan pagar laut itu tidak termasuk lokasi yang ada gambarnya naga itu ya. Jadi bukan pengembang yang pasang, kan ceritanya kayak gitu ya.
Oke, untuk selanjutnya langsung aja kita simak ya. Ini Bapak nelayan, mana tadi? Bapak nelayan yang tertindas tapi pikirannya cerdas dan berani ya. Saya ulangi lagi, Bapak nelayan yang cerdas, pikirannya cerdas walaupun dia tertindas ya. Dia berdiskusi dengan seorang yang saya duga sudah disuap oleh bos yang memagari laut itu, sehingga dia membela bos yang memagari itu ya. Namanya sudah tertera di video, nanti bisa kita lihat. Dia membela, katanya pagar laut itu tidak mengganggu nelayan, dan nelayan juga sudah mengizinkan katanya. Dalam video bisa kita simak nanti ya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa penguasa itu tidak bisa diganggu gugat. Orang berduit itu punya hukum yang kuat dan tidak bisa diganggu gugat. Sedangkan seperti Bapak yang tertindas nelayan ini dia berani bersuara dan dia berani siap melawan ya, karena sudah merasa tidak adanya ketidakadilan bagi rakyat miskin ya. Untuk selanjutnya langsung aja kita simak diskusi antara Bapak tertindas tapi cerdas dengan oknum staf desa yang membela Akhwan atau membela orang yang berduit. Saya duga sudah disuap atau disogok. Mari kita simak. Hah? Iya. Ada tadi udah bilang kok Iya. korporasi di belakang ini. Korporasi apa? PIK yang di PSN kan. Iya, itu korporasinya. Nah, pemagaran ini sebenarnya mah tetap ini proyeknya dari Ali Hanafi ke Encon nih. Encon itu Ahmad Ghazali ditenderkan lagi ke Mehmet. Nah, bikinlah ini Encon ini bikin supaya mengalihkan isu gitu kan. Supaya ini tidak terjadi ke dia nama itu. Akhirnya ditongolkan ya namanya Jaringan Rakyat Pantura. Bahwa ini swadaya, itu segala macam. Dan ini sebenarnya udah jadi, yang saya sebut tadi ini udah jadi materi gugatan di pengadilan. Gitu. Nah kalau ngomong Ali Hanafi, silakan aja semua di sini juga tahu siapa. Tangan kanannya siapa maksudnya. Itu kan. Kalau ngomong Aguan segala macam ya berarti kan Antoni Salim segala macam. Itulah korporasinya maksudnya. Dan jika negara tidak berani ke itu, saya akan lawan. Banten saya akan pimpin. Benar sama-sama nelayan, tapi kan situasinya yang berbeda, Pak. Mungkin yang dirasakan Kang Khalid merasa terganggu, tapi kalau nelayan-nelayan kami itu tidak, Pak. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa. Ya. Maka ketika mereka pada saat musim paceklik, yang saya tahu mereka itu bilang katanya mereka itu bisa mencari kerang-kerang hijau. Ya. Sehingga itu bisa menambah penghasilan atau menjadi penghasilan para nelayan ketika di masa musim paceklik. Tapi saya memang apresiasi kepada Kang Khalid ya, luar biasa ini seorang nelayan hebat gitu, berwawasan tinggi gitu ya. Saya nggak sampai apa yang tadi dia sampaikan itu, ini saya bingung nyernanya Kang. Saya bingung bener. Saya tadi sampai ada PSN sampai PIK 2. Oke lah saya misalnya PIK 2 tahu, cuma kan tulisannya doang. Dan korporasi juga saya nggak tahu. Saya pernah dengar, tapi kan saya nggak tahu orangnya. Kan nanti kalau saya ngomong salah kan juga salah lagi, kan gitu. Mungkin kalau untuk sejauh ini Kang Khalid, mohon maaf karena mungkin apa yang dirasakan Kang Khalid dan rekan-rekan yang lain dan kami yang ada di Kohot, ya juga mungkin nggak sama. Ya mungkin saya rasa juga kita nggak bisa memukul sama rata, ya. Mungkin gak semuanya juga apa yang dirasakan Kang Khalid sama dengan teman-teman yang lain. Dan ini juga kan kita nggak bisa menarik kesimpulan terlebih dahulu Pak. Kan gitu. Pasti kan masih ada pro dan kontra. Nah saya nggak tahu. Misalnya kalau teman-teman nanti lebih banyak yang mana? Lebih kontranya setuju apa tidak setuju misalnya. Ya kan? Gitu. Nah cuma gini, jujur aja kalau misalnya untuk Kohot, kita jujur tidak merasa ada gangguan. Mungkin itu aja Kang Khalid, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Mungkin sedikit tanggapi ya. 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 Ya artinya saya pengen investigasi nih kalau siapa namanya? Tarsin benar. Oh iya. Takutnya model-model begini staf desa doang, Pak. Ya, makanya dulu tunggu. Ini perlu. Takutnya. Ya, saya klarifikasi juga, saya klarifikasi ya. Oke, saya klarifikasi. Enggak apa-apa. Ini kita di publik, semuanya kita biar terbuka juga. Enggak apa-apa. Mohon maaf. Enggak apa-apa. Saya juga sama. Justru saya yang merasa mewakili orang Kabupaten Tangerang. Kang Khalid saja, ya. Orang dari Serang segitu perhatiannya dengan Kabupaten Tangerang. Apalagi kami warga Tangerang, jelas punya tanggung jawab, ya. Tolong itu. Amin. Terus kalau terkait saya, mohon izin Kang Khalid ya. Kita bersaudara semua di sini. Kalau terkait dengan saya, kan saya dari awal udah bilang, saya mewakili nelayan. Karena pada waktu itu, saya
memberitahukan kepada nelayan saya, coba tuh ada konferensi pers. Coba ngomong sono. Waduh, saya takut kata dia. Waduh. Akhirnya karena saya dikonfirmasi, akhirnya saya datang kan. Karena nelayan-nelayan saya takut. Karena nggak biasa. Mohon izin Pak Karni. Jadi karena nggak berani itu, ya udahlah. Saya ngomong, saya waktu itu pun mewakili nelayan. Dan itu pun saya hasil bertanya kepada teman-teman saya, kelompok nelayan yang ada di Kali Cisadane, Kang. Nama kelompoknya. Iya, Nama enggak kelompoknya bukan apa? nama kelompoknya. Apa? Kelompok nelayan Kali Cisadane. Ya. Maksudnya biar saya ingat itu. Oke. Biar saya main ke kohot. Ya, nggak apa-apa, kita silaturahmi, kita tali. Artinya nelayan juga nggak boleh bloon amat. Saya setuju kalau nelayan itu nggak boleh bodoh. Masa Oke, nelayan setuju, bodoh? setuju. Sering banyak makan ikan yang seger-seger kok. Oh ya. Gitu kan. Tapi gini, Kang, ya. Tapi gini, ya. Kebetulan karena saya juga staf desa di pelayanan. Begitu dong, artinya Iya, makanya kan saya juga perlu mengklarifikasi. Justru tadi sebelum-sebelumnya juga saya diundang oleh YLC ini. Saya terima kasih Pak Karni. Di sini saya mau mengklarifikasi bahwa memang saya selain staf desa, saya juga mengelola kelompok nelayan. terima kasih, Pak. Ya, Nggak mau ya, saya jawab, sudah. iya, iya. Artinya, ya saya juga gitu. Mungkin itu aja.